Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas terkait isu gender dalam dakwah. Seringkali kita bertanya, apakah pendakwah hanya untuk laki-laki? Apakah perempuan hanya menjadi penonton? Nah, kita itu sering terjebak dalam pikiran kita. Kalau dakwah itu harus menjadi seorang ustadz, harus menjadi seorang ustazah, harus naik mimbar, tidak. Padahal dakwah itu cuma soal berbagi kebaikan dan menjadi orang yang bermanfaat. Mau itu laki-laki atau perempuan, selama kita menyebarkan hal positif, itu sudah termasuk dakwah. Dakwah itu bukan soal siapa yang paling keras suaranya di podium, tapi soal siapa yang paling luas manfaatnya buat sesama. Ini bukan soal gender, tapi soal ketulusan hati buat menyebarkan kebaikan. Nah, dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah sudah kasih mandat yang jelas buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang artinya apa? Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Coba perhatikan kalimatnya. Allah menyandingkan kata al-mu'minun dan al-mu'minat. Artinya apa? Di mata Allah kita ini mitra sejajar. Laki-laki dan perempuan punya tugas yang sama dari Allah. Tugas kita itu sama, memastikan kebaikan tetap hidup dan keburukan tidak merajalela. Jadi saya ada sedikit cerita teringat dengan kisah Ummu Sulaim. Beliau ini sahabat Nabi yang luar biasa. Suatu hari ada orang yang mau melamar Ummu Sulaim. Namanya itu Abu Talha. Abu Talha ini orang kaya, orang terpandang, tapi waktu itu Abu Talha masih kafir. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Apakah dia langsung tolak mentah-mentah? Atau dia terima karena hartanya? Tidak. Dia melakukan dakwah yang paling elegan. Dia bilang kepada Abu Talha, orang seperti kamu itu tidak layak ditolak. Tapi masalahnya, kamu itu kafir dan saya itu muslim. Kalau kamu mau masuk Islam, itulah mahar saya. Saya tidak minta emas ataupun perak. Singkat cerita, Abu Talha masuk Islam karena tersentuh dengan kata-kata Ummu Sulaim. Bayangkan, satu orang hebat masuk Islam lewat jalur negosiasi seorang perempuan. Itulah dakwah beliau. Beliau tidak pakai podium, beliau pakai prinsip dan ketegasan hati. Inilah bukti bahwa perempuan bisa mengubah sejarah dengan caranya sendiri. Nah, ada juga satu hadis, mungkin sering kita dengar, tapi kadang kita lupa maknanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus menuntut ilmu? Jawabannya adalah karena kita tidak bisa berdakwah tanpa adanya ilmu. Nah, kalau kita baca sejarah setelah Nabi SAW wafat, siapa rujukan utama para sahabat kalau mereka bingung soal urusan agama? Jawabannya adalah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini dikenal sebagai wanita paling cerdas dan dijuluki sebagai Ummul Mukminin. Beliau juga sebagai guru besar yang mengajarkan laki-laki maupun perempuan dari balik tabir. Beliau mengoreksi pemahaman sahabat laki-laki yang kurang tepat. Artinya apa? Islam sangat menghargai kecerdasan perempuan untuk memperbaiki umat dan membuktikan bahwa pendidikan tidak dibatasi oleh gender. Nah, lalu gimana dengan kondisi kita sekarang? Nah, isu gender dalam dakwah hari ini bukan berarti perempuan harus jadi laki-laki atau laki-laki harus merasa tersaingi, bukan. Tapi gimana kita bisa berbagi peran? Terus ada juga masalah-masalah yang cuma bisa disentuh oleh hati seorang perempuan. Misalnya dakwah soal mendidik anak, soal menjaga martabat keluarga, soal kesehatan perempuan, atau soal pendampingan korban kekerasan. Laki-laki mungkin paham teorinya, tapi perempuan punya empati dan pengalaman rasa. Jadi buat kita para perempuan, jangan merasa kecil hati. Dakwah kita itu bisa lewat tulisan di media sosial, lewat didikan buat anak-anak di rumah, atau lewat komunitas sosial. Dan buat laki-laki, tugas adalah membuka jalan, memberikan ruang, dan mendukung supaya saudara-saudari kita bisa ikut berjuang. Mari kita ingat satu hal, Allah tidak akan bertanya, kamu itu laki-laki atau perempuan. Tapi Allah akan bertanya, apa yang sudah kamu perbuat dengan ilmu dan kesempatan yang aku berikan. Dakwah itu ibarat sebuah bangunan, ada yang jadi pondasinya, ada yang jadi temboknya, dan ada yang jadi atapnya. Tidak peduli kamu itu laki-laki atau perempuan, yang penting kamu tuh membangun, bukan malah merusak atau cuma dia menonton bangunan itu sampai runtuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.